Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir bersimpuh bersama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap bahwa apa yang sudah kita kerjakan, salat semalam suntuk dengan subuh berjamaah, dan insya Allah juga tadi kita melakukan salat qobliyah subuh, semoga kita meraih pahala yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk mengisi sekedar kultum untuk ba'da subuh ini yang kita lakukan, alhamdulillah sudah beberapa waktu yang sudah cukup, mudah-mudahan kita konsisten. Kita mencoba untuk lihat bahwa ada satu judul, kekuatan empati. Insya Allah itu cuplikan dari potongan ayat surat Al-Imran 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansaskum hasanatun ta'sukum wa in tumsibkum falahu apa namanya, nanti dikoreksi lagi, itu ayafrahu biha 120, Al-Imran 120 ya. Jadi satu potong ayat ini berita cinta dari langit bahwa kekuatan empati di situ judulnya. Itu yang maknanya sebenarnya adalah begini, bahwa apabila kamu mendapatkan satu, mereka sedih apabila kamu mendapatkan kebahagiaan, kebaikan lah gitu ya. Sedih orang lain, kalau kita mendapat kebaikan, orang lain itu sedih. Tapi sebaliknya, apabila kamu katanya mendapat bencana, mereka gembira gitu kan. Jadi, nah ini adalah bagian salah satu ciri-ciri dari orang munafik. Jadi kalimatnya bahwa gembira pada saat melihat orang lain senang, ya, itu, dan sedih apabila kembali, dia gembira pada saat orang lain mendapat kesedihan gitu ya, dan dia senang apabila kita mendapat kesusahan. Jadi itu kebalikannya. Jadi maaf, barangkali ini satu fenomenal lah gitu ya. Apakah ada pada diri kita seperti itu? Jadi harus hati-hati. Barangkali saja mungkin juga ucapan-ucapan yang tidak sengaja gitu ya, di waktu yang lalu pernah maaf barangkali ada, wah puas ya atau gitu ya. Jadi memuaskan orang mendapatkan kesusahan. Nah itu harus kita istighfar lah ya. Jadi ternyata itu tidak bagus. Karena itu Al-Qur'an ini ya. Al-Imran 120 itu ini sepotong ayat ya gitu ya. Jadi bahwa dalam hati seseorang ya, yang merasa seperti tadi gitu, bergembira, wah ini orang lain mendapat kesedihan, dan sedih apabila orang lain mendapat kebahagiaan. Itu adalah ciri dari salah satu sifat orang munafik. Dan mudah-mudahan kita tidak ada ya seperti itu. Kita berlindung kepada Allah. Jadi bergembiralah
pada saat orang lain mendapat kesenangan, seolah-olah itu milikmu. Itu kalimatnya. Kemudian bersedihlah pada saat orang lain mendapat kesusahan, seolah-olah itu milikmu. Itu yang mesti ini. Jadi kita juga kalau umpamanya ada saudara atau teman kita mendapatkan kebahagiaan, kita juga ucapan alhamdulillah. Semoga itu bermanfaat menjadi untuk diri dan keluarganya. Karena Bapak Ibu, ternyata apa yang kita ucapkan itu untuk orang lain ternyata kembali. Itu ada satu kaidah dunia kuantum, Pak ya. Dunia kuantum itu sepertinya apa yang kita ucapkan itu masih berputar-putar di ini, di alam semesta ini. Dan nanti akan kembali ke diri kita ucapan. Jadi itu oh kalau kita melihat ini atau membaca dunia kuantum ini, ternyata satu antara ini itu apa yang kita ucapkan itu adalah bagian dari sesuatu yang akan kembali kepada sumbernya. Sumbernya kan dari ucapan kita tuh, dia tuh akan kembali. Nah makanya kaidahnya adalah ucapan yang terbaik. Karena setiap ucapan itu adalah doa gitu. Ya, jadi di sini jangan sampai ada mungkin juga tidak sengaja lah ya, tidak sengaja. Maka kita beristighfar lah. Makanya di situ dikatakan bahwa banyak beristighfar lah. Karena boleh jadi kita tidak tahu yang salah itu di ucapan yang mana gitu ya. Ya, tidak terasa. Ini benar-benar perlu diperhatikan untuk diri saya dan kita semua gitu ya. Karena masalahnya adalah sesuatu yang diucapkan itu kalau sudah terucap bisa diambil lagi nggak? Ya, gitu. Balik kata. Jadi itu ternyata ini ada kisah sapi itu ulama pada masanya dia mengatakan 30 saya mohon ampun kepada Allah ucapan 30 yang lalu dia ingat gitu ya. Terus temannya bisa bertanya, mengapa kok bisa? Jadi maksudnya dia ingat gitu, 30 tahun yang lalu dia ingat, maka ya Allah ampuni aku saya. Astagfirullahaladzim. Dia ceritanya apa? Coba. Ini adalah satu ketika ada satu kebakaran di Baghdad. Baghdad itu mana? Turki ya? Oh Irak. Masya Allah hebat di Irak ya. Jadi ada kebakaran. Nah, si ulama ini bergegas keluar mau lihat tokonya gitu ya. Nah, tokonya kebakaran enggak gitu kan maksudnya. Tiba-tiba datang nih seorang laki-laki menyampaikan mengatakan bahwa tokomu selamat. Itu mengatakan alhamdulillah gitu kan dia. Segala puji bagi Allah gitu kan. 30 tahun kemudian waktu itu dia ingat itu, ya Allah, saya itu salah gitu kan. Ya maka minta istighfar. Jadi orang lain, kenapa 30 tahun yang lalu kamu istighfarnya sekarang? Yaitu karena ingat bahwa dia adalah ternyata waktu itu aku ya senang untuk diri sendiri. Ternyata sementara yang lain adalah dalam keadaan susah. Bisa nggak kita seperti itu? Ternyata tadi sesuatu yang sepertinya untuk diri sendiri ya. Kalau tadi ada cerita, oh kebakaran, alhamdulillah punya saya selamat. Itu yang bikin ulama ini menyesal ya gitu. Ternyata itu adalah bagian dari senang di atas penderitaan orang lain. Sekarang ada banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai pada diri kita. Karena itu ini anggaplah gitu ya, anggap ini fenomena alam lah gitu ya. Mudah-mudahan tidak terkena pada diri kita gitu. Karena ternyata Al-Qur'an sudah memberikan indikasi tadi. Ya,
Syekh Sarqawi itu mengatakan gitu, ya cuplikan aja lah tadi ya, berita dari langit itu seperti itu Bu, ya Bapak. Jadi mudah-mudahan ini tidak menimpa atau terkena pada diri kita. Jadi orang lain susah, kita tertawa-tertawa, senang, pesta. Yuk kita berpesta, orang lain sedang ketimpa bencana gitu kan. Waduh, di sini sangat kalau bahasa itunya rojaiyah lah gitu ya, bertolak belakang dengan yang semestinya gitu. Jadi itu adalah berita langit yang mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita gitu. Tapi sementara juga banyak fenomena itu ya sesuatu yang di lain tempat sedang kesusahan kita di lain sisi bersenang-senang gitu. Jadi semacam di sini sebutnya tadi jadi dari judul tadi tidak ada empati gitu. Empati yang kuat itu ya harusnya seperti itu. Jadi kesusahan orang lain yang sedang menimpa orang lain seolah-olah itu milikmu. Ya, jadi gimana? Jadi kesusahan orang lain seolah-olah itu milikmu. Sebaliknya, kesenangan orang lain seolah-olah itu milikmu. Maksudnya kita harus ada empati gitu. Itu maksudnya. Jadi supaya dari hal ini kita diingatkan untuk sama-sama. Apalagi kalau umpamanya ada satu hadis lagi mengatakan apa mukmin muslimin dan orang beriman dengan beriman itu adalah sebagai seperti bangunan gitu ya, saling menguatkan. Terus bagaimana akan menguatkan gitu ya kalau sana lagi susah dan senang gitu ya. Jadi karena tidak salahnya yang di doa ya, mudah-mudahan kegembiraan orang lain berempati dengan segala bagi Allah. Mudah-mudahan nanti akan di dunia kuantum ini kembali kepada sumbernya, kita juga kebahagiaan. Sebaliknya kalau kita empati itu mudah-mudahan tidak terkena pada kita, karena itu bagian dari ujian juga ya. Kita tahu bahwa kesenangan dan sesuatu yang tidak enak, kesusahan itu adalah ujian ya. Kemudian tergantung itu tadi kan ada suatu bencana, waduh ujian, dapat ujian. Tapi kalau memang dia sudah sedang posisinya ingkar semua kepada Allah, itu mah bukan ujian, namanya azab gitu kan. Atau sesuatu yang tidak enak terkena pada orang beriman, itu namanya ujian. Atau bagian teguran gitu. Oh, jadi ingat gitu ya. Gitu. Makanya kalau kita besuk rumah sakit gitu ya, itu juga ternyata dia ternyata orang soleh ya, tapi sakit. Nah itu lagi ditegur dan kembalinya kepada kekuatan. Allah sedang sayang padanya agar dia lebih kuat lagi. Karena apa? Kalau namanya ujian, kalau udah lulus jadi apa? Kalau ini jadi lulus ya, jadi lebih pintar naik, jadi naik kelas gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai. Tapi ingat, ada ujian yang tidak enak itu jangan muring-muring, uring-uringan gitu ya. Jangan seperti itu, karena itu tidak masuk kategori yang disebut bahwa sakit itu adalah sebagai kafarat dosa. Tidak. Jadi yang menjadi kafarat dosa itu adalah menerima keadaannya dengan sabar. Ya, itu barangkali jadi intinya kita harus punya empati ke orang lain. Kekuatan empati itulah sebenarnya diceritain dalam sepotong ayat tadi, ya. Mudah-mudahan ini jadi
bahan renungan dan pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam yang hidayah Allah untuk selalu di jalan yang lebih baik lagi sesuai tuntunan. Maka betul Al-Quran itu ada tuntunan hidup. Nah makanya sekian banyaknya itu sedikit demi sedikit kita mengambil pelajaran untuk lebih baik kepada kita. Saya kira itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, insya Allah kita jihad di Ahad ke-4, tanggal 27 ya, 27. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa hadir pada waktunya dan mudah-mudahan program yang berbagi juga masih bisa jalan. Saya kira itu saja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pengurus menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas berbagi dari Ibu Bapak yang pada saat ini bisa kita nikmati. Nah,